Don't look so surprised. Halo guys, kembali lagi bersama Cok Film. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Anna yang rilis pada tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Shasha Luz, Cillian Murphy, Helen Mirren, Luke Evans, dan masih banyak bintang ternama lainnya. Anna sendiri adalah film yang menceritakan tentang seorang wanita asal Rusia yang menjadi agen rahasia untuk organisasi bernama KGB. Ia juga terpaksa menjadi agen dari CIA demi sebuah kebebasan yang dijanjikan kepadanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita dari film Anna. Pada tahun 1985 di kota Moskow, ada 5 orang agen rahasia dari CIA yang ditangkap secara bersamaan oleh organisasi resmi KGB dari pemerintah Rusia. Organisasi KGB ini dipimpin oleh seorang yang sangat kejam bernama Vasilev. Vasilev yang berhasil menangkap 5 orang agen CIA tersebut, lantas mengeksekusi serta memotong kepala mereka dan mengirimkannya ke kantor CIA. Seorang agen CIA bernama Miller yang membuka sebuah paket, terkejut karena isi paket tersebut adalah kepala para agen CIA yang tadi dieksekusi oleh Vasilev. Fuck! 5 tahun kemudian, ada seorang agensi modeling bernama Semi yang sedang berada di kota Moskow untuk mencari talent. Dia kemudian berkeliling ke dalam pasar tradisional. Tak sengaja Semi menemukan seorang penjual mainan boneka bernama Anna. Karena merasa tertarik dengan Anna, Semi kemudian mengajaknya untuk menjadi seorang model di kota Paris. Awalnya Anna menolak karena dia masih kuliah dan belum paham tentang dunia modeling. Namun setelah Semi meyakinkannya kalau dia bisa berkuliah sambil menjadi model, Anna bersedia untuk ikut. Singkat cerita, Anna sudah berada di kota Paris. Dia langsung mendatangi alamat agensi modeling yang diberikan oleh Semi. Setelah Anna sampai, Semi langsung memperkenalkannya dengan wanita bernama Dorothy yang akan menjadi manajernya. Karena ada 2 orang Anna yang berada di tempat ini, Dorothy memberi nama M di belakang nama Anna agar tidak tertukar ketika ada job pemotretan. Semi juga mengenalkan Anna dengan bos besar mereka yang bernama John. Setelah berkenalan, Dorothy langsung membawa Anna ke sebuah kamar yang bisa dia pakai sebagai tempat tinggal sementara. Sesaat sebelum memasuki kamar, Anna berkenalan dengan seorang wanita bernama Maud yang sedang berada di kamar mandi. Dorothy juga memberi Anna sebuah alamat serta memberitahu kalau pemotretan pertama Anna akan dilakukan besok di alamat yang baru saja dia berikan. Keesokan harinya, Anna bersiap untuk pemotretan pertamanya. Dorothy yang datang terlambat sempat menanyakan bekas luka yang ada di tangan Anna. Anna mengatakan kalau bekas lukanya bukan apa-apa, hanya sekedar kebodohan di waktu muda. Pemotretan pun dimulai dengan seorang fotografer bernama Mario. Karena ini pemotretan pertamanya, di awal-awal Anna masih terlihat kaku. Namun dengan bantuan Mario, ia berhasil menyelesaikan semua sesi pemotretan dengan lancar. Ketika pulang, Anna yang mendengar suara berisik dari dalam kamarnya menemukan teman-temannya sedang main kuda-kudaan. Tak berpikir panjang, Anna langsung pergi ke kamar Maud untuk menumpang tidur malam ini. Just for tonight. Beberapa hari kemudian, di kantor agensi modeling sedang menggelar pesta. Di dalam pesta itu juga hadir seorang pebisnis asal Rusia yang bernama Oleg. John yang sedari awal sudah mengenal Oleg sebagai orang Rusia, lantas mengenalkannya kepada Anna. Setelah Oleg berkenalan dengan Anna, dia langsung mengajak Anna untuk sekedar makan malam. Singkat cerita, sudah 2 bulan lamanya, Anna dan Oleg berpacaran. Namun sedikit terjadi kegelisahan dari Anna karena sudah 2 bulan juga dia sama sekali belum mengetahui bisnis apa yang dijalani oleh Oleg. Pada akhirnya Oleg memberitahu kalau dia adalah pebisnis di bidang impor dan ekspor. Dia mengekspor makanan, obat-obatan, serta bahan baku ke negara-negara yang membutuhkan. Oleg juga memberitahu sesekali dia juga mengekspor senjata ilegal ke negara yang memiliki pemberontak pemerintah seperti Suriah, Libya, dan Somalia. Hal ini sebenarnya adalah rahasia perusahaan. Namun karena Oleg sangat mencintai Anna, dia rela untuk berbagi informasi. Tak lama setelah mendapatkan semua informasi dari Oleg, Anna yang kembali dari toilet langsung menembak serta membuat Oleg tewas di tempat. Flashback 3 tahun sebelumnya. Di sebuah rumah, Anna sedang main kuda-kudaan dengan seorang pria bernama Petir. Selesai main kuda-kudaan, Anna yang terlihat gak mood membuka sebuah laptop untuk mendaftar menjadi Angkatan Laut Rusia. Melihat apa yang dilakukan oleh Anna membuat Petir tertawa karena tidak mungkin Anna bisa lolos tes kalau sampai sekarang masih menghisap ganja. Petir juga mengatakan sebaiknya Anna tidak perlu khawatir akan uang karena Petir sudah memiliki rencana agar mereka berdua bisa hidup lebih layak.
Ana yang tidak menghiraukan perkataan Petir membuatnya sangat marah. Petir lantas mengungkit kalau dulu dia tidak membawa Ana dari jalanan, mungkin sekarang Ana sudah menjadi PSK. Petir yang marah besar lantas menyuruh Ana untuk meminta maaf dan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Setelah Petir pergi, Ana tetap melanjutkan mendaftar angkatan laut. Singkat cerita, sepulang dari membeli bahan makanan, Petir bersama teman-temannya menghampiri serta mengajak Ana untuk ikut pulang bersama dengan mereka. Bukannya pulang, Petir bersama temannya malah pergi ke sebuah ATM untuk mengambil uang cash. Usut punya usut, ternyata mobil yang Petir bawa adalah milik seorang pria tua asal Amerika yang baru saja ia begal. Pria tua yang sudah tampak babak belur tersebut dipaksa oleh Petir untuk mengambil uang cash di sebuah ATM. Ana yang melihat apa yang dilakukan oleh Petir merasa takut dan khawatir jika ada polisi yang akan datang. Ana juga menghentakkan kepala wanita yang ada di dalam mobil yang ia tumpangi karena wanita itu terlalu berisik. Tak lama kemudian, polisi yang sedang melintas melihat aksi yang dilakukan oleh Petir. Baku tembak yang terjadi di antara mereka membuat satu orang rekan Petir tewas di tempat. Я вижу, не слепой! Сука! Ketika berhasil kabur menggunakan mobil serta mengelabui pihak polisi, Petir tertabrak oleh mobil lain yang sedang melaju di jalanan. Satu teman Petir tewas di dalam kecelakaan tersebut, namun cukup beruntung Petir dan Ana masih selamat. Mereka berdua pun kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, Petir yang sadar kalau mereka masih dalam pengejaran polisi menyuruh Ana bersiap-siap karena 5 menit lagi mereka berdua harus meninggalkan kota ini. Sementara itu Ana yang sedang berada di dapur melihat ada seorang pria yang berada di dalam rumah. Pria ini adalah agen dari KGB yang bernama Alex. Alex lantas menembak Petir yang datang untuk menemui Ana. Ternyata alasan Alex datang ke rumah Ana karena dia mendapat informasi bahwa Ana beberapa hari lalu mendaftarkan diri di Angkatan Laut. Alex juga mengetahui kalau ayah dari Ana adalah seorang letnan, serta Ana juga dulunya pernah menjadi seorang kadet di Angkatan Militer. Namun setelah orang tuanya meninggal, Ana keluar dari Angkatan Militer. Ana juga sedari kecil menyukai permainan catur. Tujuan sebenarnya Alex menemui Ana adalah untuk menawarkan pekerjaan sebagai agen di organisasi KGB yang berada langsung di bawah pemerintahan Rusia. Ana yang merasa kalau Alex hanya akan menjadikannya sebagai alat untuk diperintah menolak tawaran tersebut. Ana juga melukai tangannya agar Alex tidak bisa memaksanya. Melihat hal tersebut membuat Alex meyakinkan Ana kalau Ana masih bisa memilih dan memiliki masa depan yang cerah. Melukai tangan dengan tujuan bunuh diri adalah sebuah langkah salah yang akan membuat mendiang kedua orang tuanya kecewa. Mendengar hal yang dikatakan Alex membuat Ana tersadar dan segera menutup lukanya. Put faith in yourself. Good. Kembali 3 tahun ke masa sekarang. Dari flashback tadi kita diberitahu kalau Ana sebenarnya adalah seorang agen rahasia. Ana yang tadi berhasil membunuh Oleg dipanggil ke kantor polisi setempat untuk dimintai keterangan. Pihak CIA melalui Miller yang hadir di kantor polisi akan menginterogasi Ana. Dari beberapa pertanyaan yang Miller lontarkan, tetap saja Ana tidak mengakui kalau dialah orang yang telah membunuh Oleg. Miller juga sulit menetapkan Ana sebagai tersangka karena bukti rekaman CCTV telah dihapus pihak asing yang tidak diketahui. I'll see you around. 6 bulan sebelum kejadian penembakan, Ana yang sebelumnya menerima tawaran dari Alex dibawa ke kantor KGB untuk dipertemukan dengan seorang wanita bernama Olga. Olga adalah salah seorang petinggi di KGB. Pada saat Olga melihat biodata dari Ana, ia memutuskan untuk menolak Ana masuk ke dalam organisasi KGB meskipun Alex terus saja meyakinkannya. Namun setelah Ana berbicara, Olga berubah pikiran. Yang tadinya ia menolak, sekarang ia akan menerima Ana dengan syarat sekali masa percobaan. Jika Ana gagal dalam percobaan, tim dari KGB langsung akan membunuhnya. Keesokan harinya, tes pun dimulai. Olga menyuruh untuk membunuh seorang target yang berada di dalam sebuah bar dengan hanya memberi waktu 5 menit saja kepada Ana. Ana juga hanya akan dibekali sebuah pistol. Dan yang terakhir, jika Ana sudah selesai melakukan tugasnya, Olga dan Alex akan menjemput di pintu belakang dari bar yang akan Ana masuki. Sampai di dalam, tanpa basa-basi, Ana langsung mencari target. Namun sial bagi Ana, pistol yang diberi oleh Olga tadi ternyata tidak berisi peluru. Pada akhirnya Ana harus bersusah payah mengalahkan semua pengawal targetnya tersebut.
Sementara itu karena Anna sudah kehabisan waktu 5 menit yang diberikan, Olga dan Alex yang telah lama menunggu pergi meninggalkannya. Beberapa jam kemudian, Anna pergi mendatangi kantor KGB. Dia langsung marah kepada Olga karena telah menjebaknya dengan memberikan sebuah pistol yang tidak berisi peluru. Olga lantas menjelaskan kalau hal tersebut memang termasuk dalam rencananya untuk melatih Anna. Dulu ketika Olga masih menjadi agen rahasia layaknya Anna sekarang, dia pernah bertugas di pegunungan Siberia. Saat turun dari helikopter, kaki kirinya terkena sebuah perangkap. Butuh 3 hari bagi Olga untuk melepaskan perangkap tersebut. Olga menyimpulkan kalau semua masalah yang hadir tidak akan pernah memiliki peringatan di awal. Keesokan harinya, Olga memberi Anna sebuah tempat tinggal untuk dihuni sementara waktu. Singkat cerita, Anna akan melakukan misi pertamanya. Benar saja, awal mula pertemuannya dengan Semi memang sudah direncanakan dengan matang oleh KGB. Dari mulai bertemu di pasar, lalu menjadi seorang model di Paris dengan tujuan utama yaitu membunuh Oleg. Kembali ke cerita awal. Sehabis diinterview oleh Miller, Anna melaporkan semuanya kepada Olga. Sementara Olga yang mendengar kalau Anna diinterview oleh seorang agen CIA memintanya untuk berhati-hati, Olga juga menyuruh Anna agar pulang ke Rusia untuk sementara waktu. Olga dan Alex langsung mengajak Anna pergi ke kantor KGB untuk menemui pemimpin mereka, Vasilev. Vasilev yang melihat semua misi yang dilakukan oleh Anna tetap saja masih meragukan kredibilitas Anna sebagai agen rahasia dari KGB. Di sini Anna juga meminta kejelasan tentang nasibnya jika dia sudah bekerja selama 5 tahun. Sambil menodongkan pistol, Vasilev tegas menjawab tidak ada seorang pun yang bisa seenaknya keluar dari KGB. Hanya kematianlah yang membuat seorang agen akan dibebas tugaskan dari semua misinya. Karena Vasilev tahu kalau Anna pandai bermain catur, setelah memperingati Anna dengan sebuah pistol, Vasilev mengajaknya untuk bermain catur. Namun Anna menolak dengan alasan mereka bisa bermain catur di lain waktu. You said chess. Maybe another day. Tak lama berselang, Anna telah kembali ke Paris. Bersama dengan Maud, ia membeli sebuah apartemen di kota Paris dari hasil kerja keras mereka selama ini. Setelah melihat-lihat keadaan apartemen, Anna meminta izin kepada Maud pergi keluar untuk sekedar mencari angin. Ketika di luar, Anna meminjam sebuah handphone pengunjung lain di dekat sungai untuk menelpon Alex. Di obrolan mereka, Anna marah kepada Alex karena telah memberi janji palsu kepadanya perihal ia akan dibebaskan setelah 5 tahun mengabdi untuk KGB. Anna juga meminta Alex untuk memihaknya jika dia keluar paksa dari organisasi KGB nantinya. Beberapa hari kemudian, Anna akan kembali menjalani misinya. Kali ini dia ditugaskan untuk membunuh seorang diplomat Jerman bernama Württemberg. Tak memerlukan waktu yang cukup lama, Anna berhasil melumpuhkan Württemberg menggunakan sebuah pistol. Saat menyerahkan sebuah koper yang berisi data rahasia kepada Olga, Olga sedikit kesal kepada Anna karena terlalu lama di dalam ruangan Württemberg. Olga juga semakin dibuat kesal karena Anna tidak membawa jari dari Württemberg, yang mana jari tersebut berfungsi untuk membuka koper yang dibawanya. Karena mengakui kalau ini semua salahnya, akhirnya Anna kembali untuk mengambil jari dari Württemberg. Setelah kembali dengan membawa jari, Anna tampak menangis karena merasa lelah dengan pekerjaannya yang terus saja membunuh orang. Olga yang melihat kondisi Anna lantas menyuruhnya untuk liburan selama seminggu untuk menenangkan diri. Singkat cerita, sepulang liburan, Anna kembali menjalani hari-harinya dengan 2 kepribadian yang berbeda, yakni sebagai seorang model cantik serta agen rahasia dari KGB. Hingga pada suatu sore, Anna yang menemui Olga mendapat perintah agar kembali ke Moskow karena Vasilev ingin menemuinya. Tiba di Moskow, sebelum menemui Vasilev, Anna yang sangat rindu dengan Alex langsung main kuda-kudaan di kantor KGB. Dengan ditemani Alex, Anna pun masuk ke dalam ruangan Vasilev. Di dalam ruangan, sambil bermain catur, Vasilev memuji kinerja Anna selama ini sebagai agen KGB. Vasilev juga mendapat masukan dari Olga agar memberikan Anna sebuah penghargaan atas semua jasanya untuk negara. Namun tanpa diduga, Anna menolak hal tersebut dan langsung menembak Vasilev tepat di bagian kepala. Wait. Kita kembali flashback 6 bulan sebelum kejadian ini. Usut punya usut, ketika Anna sedang menjalani misi untuk membunuh Württemberg, dia telah dijebak oleh Miller. Miller yang menjebak Anna menawarkan sebuah kesepakatan agar Anna mau bekerja kepada CIA selama 3 tahun dengan jaminan sebuah kebebasan dan perlindungan. Karena takut ketahuan, Anna hanya menyanggupi 1 tahun saja. Anna juga meminta ketika bebas nanti dia bisa hidup dengan tenang di Hawaii. Perihal pengambilan sidik jari, inilah yang sebenarnya terjadi kepada Württemberg. I need his fucking finger. No. Not him, just his fucking finger. Don't touch me!
Sementara pada saat Anna liburan, Miller tetap mengawasi Anna. Miller juga mengatakan jika Anna butuh bantuan, ia bisa langsung datang ke villa yang Miller tempati. Malam itu juga Anna yang mendatangi Miller langsung mengajaknya main kuda-kudaan. Beberapa hari sebelum Anna pergi ke Moskow untuk menemui Vasilev, Miller sedikit bercerita kepada Anna kalau dulu CIA dan KGB tidak bermusuhan serta memiliki visi misi yang sama. Namun semua berubah ketika Vasilev mengambil alih pimpinan. Jadi untuk sekarang ini Miller menyuruh Anna untuk melakukan misi khusus untuk membunuh Vasilev demi kembali terjadinya perdamaian. Miller juga bercerita dia tidak bisa menggunakan agen CIA yang berasal dari Amerika karena itu terlalu mencolok. Sementara dulu dia pernah memperkerjakan 5 orang agen CIA yang berasal dari Rusia. Namun semuanya tewas di tangan agen KGB atas perintah Vasilev. Karena sangat menginginkan kebebasan, Anna pun menyetujui misi yang diberikan oleh Miller. Miller memastikan dia juga akan ikut ke Moskow ketika Anna menjalankan misinya. Tibalah di mana hari Anna akan membunuh Vasilev. Setelah berhasil membunuh Vasilev, Anna melanjutkan dengan membius Alex. Dengan segera, Anna juga mengambil data yang diperlukan pihak CIA dari laptop milik Vasilev dan bergegas pergi. Sementara itu di luar kantor KGB, Miller sudah siap menjemput Anna dengan menggunakan sebuah mobil. Rencana pelarian Anna semakin sulit ketika Alex yang sebelumnya pingsan berhasil menekan tombol darurat. Mau tidak mau, Anna harus menghadapi seluruh tentara yang berada di kantor KGB. Namun berkat keahliannya, Anna berhasil melarikan diri. Sementara Miller yang menunggu di luar juga terpaksa meninggalkan lokasi penjemputan karena pihak keamanan KGB menyuruhnya untuk pergi. Beberapa hari kemudian, karena merasa kehilangan jejak Anna, Miller mengunjungi rumah Anna yang berada di Paris untuk mengecek keadaan. Setelah menemui Maud dan meminta beberapa penjelasan, Miller menyadari kalau Anna tidak ada di rumah ini. Miller juga meminta maaf kepada Maud karena sudah tidak sopan masuk tiba-tiba ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, di kantor CIA, rekan-rekan dari Miller memberi selamat atas kesuksesan Miller membuat Vasilev tewas. Setelah rekan-rekannya pergi, Miller mendapatkan sebuah pesan dari Anna yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat di Paris. Singkat cerita, Miller pergi mendatangi alamat yang diberikan oleh Anna. Tanpa diduga, di tempat yang sama juga sudah ada Alex. Setelah melihat keadaan sekeliling yang dipenuhi dengan agen yang berasal dari Rusia, Miller meminta bantuan agar pasukan CIA datang untuk membawanya keluar dari tempat ini. Namun Miller meminta pasukan untuk ditahan sejenak karena Anna sudah tampak datang ke lokasi mereka. Sampai di lokasi, Anna meminta Miller dan Alex untuk duduk bersama karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Anna kemudian mengembalikan data rahasia yang dia ambil dari KGB kepada Alex, serta mengembalikan data salinan milik CIA yang dia dapatkan dari Miller. Maksud dari Anna memberikan data dari masing-masing organisasi adalah dengan harapan setelah semua ini selesai, dia bisa hidup normal. Miller kemudian mengambil salinan data tersebut, namun tidak dengan Alex. Alex masih sangat berat untuk menerima kalau dia harus melepaskan Anna begitu saja. Namun setelah Anna mengingatkan Alex bahwa dulu Anna pernah membuat satu permohonan, yaitu jika dia dalam keadaan terpaksa meninggalkan KGB, Alex harus berada di pihaknya. Mendengar hal tersebut membuat Alex sadar serta membiarkan Anna untuk pergi. Sementara itu Olga yang sedari tadi mengawasi Alex dan Miller tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Anna kepada organisasi KGB. Olga yang pergi keluar tanpa ampun langsung memberondong Anna dengan peluru. Anna, Olga, Fucks with KGB. Mendengar suara tembakan membuat pasukan dari CIA dan KGB mengamankan serta membawa Miller dan Alex menjauh dari lokasi kejadian. 3 bulan sebelum kejadian, ternyata Olga telah mengetahui kalau Anna bekerja sama dengan CIA. Untuk saat itu, Olga bisa merahasiakan apa yang sedang dilakukan oleh Anna dengan syarat Anna memberitahu semua rencana CIA kepadanya. Dan pada saat Miller memberitahu kalau CIA ingin membunuh Vasilev, Anna juga melaporkannya kepada Olga. Sebuah plot twistnya adalah ternyata Olga juga menginginkan kematian dari Vasilev. Saat itu juga Olga meminta Anna untuk melakukan semua yang ia katakan jika Anna ingin selamat. Kembali ke masa sekarang, aksi penembakan yang dilakukan oleh Olga kepada Anna tadi hanyalah sebuah akting yang mereka berdua lakukan. Dengan bertukar badan dengan orang lain, Anna yang masih hidup berhasil kabur.
Sementara Alex dan Miller yang memantau keadaan tidak mengetahui kalau Anna masih hidup. Mereka hanya melihat mayat Anna yang sedang dibawa oleh petugas. Beberapa bulan kemudian, Olga tampak menggantikan posisi Vasilev sebagai pimpinan dari KGB. Saat di dalam ruangan, Olga membuka file yang berisi pesan dari Anna. Di pesan tersebut, Anna mengatakan berterima kasih kepada Olga atas semua yang ia lakukan selama ini. Beach. Film ini pun selesai. Sekian alur cerita dari film Anna. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan kata-kata. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over, dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye-bye.